Oke, selamat sore adik-adik. Semoga semuanya sudah bisa dengar suara saya dan juga sudah bisa melihat ya materinya. Halo Fernandus, ada yang mau ditanyakan? Oke, ya masih banyak yang baru bergabung juga. Kuliah hari ini sudah saya rekam ya untuk sesi 8 ini. Nanti kalau adik-adik mau lihat lagi materinya, adik-adik bisa cek di Classroom-nya. Ya, Fernandus mau bertanya? Kalau udah benar, nyata berkeliling. Oke, ya. Kalau tidak ada, saya izin untuk mute dulu ya, supaya nanti kalau ada yang masuk suaranya, supaya nggak bertabrakan. Kalau nanti adik-adik mau bicara atau mungkin adik-adik mau bertanya, silakan boleh tulis di kolom chatnya juga. Nah, sambil tunggu teman-temannya, silakan adik-adik juga boleh mengetikkan nama lengkap, kelas, dan juga NIM-nya untuk daftar hadirnya ya. Oke, ya. Kita mulai hari ini kuliahnya tentang teori belajar humanisme. Mungkin dua minggu lalu saya juga udah sempat share materinya ya. Jadi saya harapkan adik-adik juga sudah sempat untuk melihat materinya. Di sini untuk materinya sendiri saya sudah share, jadi adik-adik bisa lihat. Dan ada beberapa yang mungkin masih dalam bahasa Inggris, tapi saya yakin adik-adik bisa ya mengikuti. Oke. Nah, ini untuk materi sesi 8 itu, jadi kalau adik-adik ikuti kuliah kita sebulan sebelumnya, kita udah membahas tentang teori belajar yang lain selain humanisme, yaitu behaviorisme dan kognitivisme, dan juga konstruktivisme. Jadi kalau kita ingat lagi ya, yang sebelumnya mungkin kita pernah pelajari, itu kita berharap bahwa sebenarnya untuk memahami gitu ya, teori-teori belajar yang sekarang kita pelajari di buku-buku atau mungkin kurikulum kita atau mungkin cara kita belajar sekarang itu sebenarnya dipengaruhi dari mana sih? Siapa sih yang bikin cara belajar itu harus ke sekolah? Siapa sih yang bikin cara belajar itu harus pakai buku? Siapa sih yang bikin cara belajar itu harus ada ujian gitu ya? Nah, adik-adik bisa mengikuti sebenarnya ada penelitian terdahulu yang juga udah menceritakan atau mungkin mengajukan penemuan-penemuannya bagaimana tentang cara manusia belajar ya. Dulu nggak ada sekolah gitu ya, tapi orang-orang bisa hidup sampai ratusan tahun dan bisa mempertahankan hidupnya, bisa cari uang, bisa makan, bisa menjaga kesehatan. Gimana ini caranya? Satu sistem ya. Sekarang namanya seni. Nah, semua itu nggak datang tiba-tiba gitu ya. Nggak ada orang yang ngawur gitu ya, tiba-tiba ngerancang sekolah tanpa ada teori-teori yang ada di belakangnya. Nah, ini kita sudah belajar beberapa humanisme. Nah, sekarang kita bahas yang ini ya, humanisme. Sebenarnya teori humanisme itu adalah gabungan antara behaviorisme dan juga kognitivisme. Dan sampai sekarang sebenarnya kita tuh masih menggunakan si teori humanisme ini. Jadi nggak cuma yang kita kan kemarin saya udah bilang ya kalau kurikulum Merdeka itu dasarnya konstruktivisme gitu ya. Nah, ternyata nggak juga bahwa memang ya, oke, sudah bisa lihat screen-nya? Oke, inti dari teori belajar humanisme ini adalah bagaimana kita mengalami ya atau experimental learning
kita mengalami dan menemukan sendiri. Habis itu yang kedua adalah self esteem atau kepercayaan dirinya kita. Dan yang ketiga adalah hubungan antara guru dan anak-anak didik. Ya, jadi kalau adik-adik melihat sebenarnya teori belajar humanisme ini juga masih kita gunakan sampai sekarang di kurikulum Merdeka ini ya. Nah, kalau adik-adik lihat perbedaannya apa sih dengan teori-teori belajar yang lain? Kalau teori-teori belajar yang lain, contohnya behaviorisme, bagaimana kita mendorong anak-anak itu supaya punya perilaku yang baik, bagaimana kita menghukum dan memberikan hadiah, bagaimana kita meminta anak-anak untuk mengulang terus-menerus apa yang dia ajar, apa yang dia pelajari, itu adalah behaviorisme, ya, bagaimana kita membentuk tingkah laku. Yang kedua, humanisme tadi tentang bagaimana kita mencoba sendiri terus sampai menemukan dan kita jadi percaya diri akan apa yang kita bisa, dan yang berikutnya adalah kita memiliki hubungan yang baik antara siswa dengan gurunya gitu. Nah, kalau di kognitivisme ya kognitif, jadi intinya adalah pengetahuan, bagaimana pengetahuan kita ini dikelola ya. Terus bagaimana kita itu belajar dengan media atau dengan alat bantu, dan juga kita bagaimana kita tuh menemukan teori-teori gitu. Itu di kognitivisme intinya. Dan yang terakhir adalah konstruktivisme yang sekarang masih kita pakai juga sama. Dan kemarin saya udah bilang bahwa ini akan kita pakai di kurikulum Merdeka nih, bahwa kurikulum Merdeka ini mengutamakan adalah metakognisi dan self-regulated learning atau pembelajaran mandiri. Bagaimana adik-adik secara merdeka gitu ya. Adik-adik mau belajar apa, mau tahu apa, adik-adik boleh kuliah, ambil kelas di universitas lain atau di jurusan lain. Atau adik-adik mau kerja dulu boleh, kenapa enggak gitu ya. Nah, ini adalah dasar-dasar dari konstruktivisme. Terus yang berikutnya adalah problem based learning, di mana adik-adik belajar bukan cuma dengan teori-teori aja, tapi adik-adik juga belajar tentang memecahkan masalah-masalah. Yang ketiga adalah bagaimana adik-adik belajar bersama teman atau peer learning, ini ya. Dan yang keempat adalah bagaimana adik-adik boleh salah, tapi dari kesalahan itu adik-adik harus belajar dan menemukan cara bagaimana untuk memperbaikinya. Dan yang kelima adalah inquiry based learning, bagaimana kita bisa mencari tahu, menemukan sesuatu, dan akhirnya kita bisa membangun nalar kita atau pengetahuan kita dari penemuan-penemuan yang kita dapatkan dari proses pembelajaran gitu ya. Nah, makanya sebenarnya kalau adik-adik ingat ya, mungkin adik-adik disuruh nih sama dosen-dosen untuk baca sendiri atau untuk tanya, untuk wawancara, untuk ngerjain project, untuk ngerjain presentasi, bukan karena dosen-dosennya males gitu ya, bukan, tapi karena ini ya bahwa adik-adik harus menemukan sendiri gitu supaya adik-adik juga bisa lebih ingat, adik-adik bisa lebih terbangun nalarnya atau pengetahuannya dari pengalamannya adik-adik itu sendiri gitu ya. Nah, ini lihat kalau adik-adik lihat humanisme dan juga konstruktivisme ada kemiripannya, yaitu bagaimana kita sebagai manusia itu mengalami sendiri ya, jatuh bangunnya, salahnya, benarnya kita mengalami sendiri supaya kita bisa terbangun memori kita. Oh, saya pernah naik sepeda terus saya jatuh, berarti kalau saya mau naik sepeda lagi saya nggak boleh naik sepeda dengan cara ini karena nanti bisa jatuh. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya secara tidak sadar ya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Dan mungkin juga adik-adik, kalau adik-adik ingat gitu ya, ketika adik-adik belajar, mungkin kalau adik-adik udah belajar terus habis itu adik-adik bisa ingat, tapi juga kadang-kadang bisa lupa. Kenapa ya? Karena kadang-kadang kalau kita nggak belajar sendiri gitu ya, kita nyontek gitu, kenapa kita bisa lupa gitu aja dan nggak ada satupun yang kita ingat sampai kita dewasa? Ya karena ini gitu ya, karena kita tidak mengalami sendiri. Nah, kalau adik-adik lihat teori humanistik itu kata dasarnya adalah human, manusia. Kata di sini yang manusia. Kata yang di sini manusia? Nggak ada yang manusia. Siapa yang di sini manusia? Oke, ada? Coba ditulis di kolom chatnya siapa yang manusia di sini? Ada? Waduh, lagi pada ngapain nih sore-sore ini? Kok nggak ada yang jawab nih, saya ngechat di ininya. Ada yang di sini bukan manusia? Semuanya manusia ya, kita semua manusia. Dan kalau adik-adik lihat di sini, teori humanistik itu teori humanistik itu dia banyak sekali ahli-ahli yang
meneliti tentang teori humanistik dan membuat itu menjadi suatu teori pembelajaran atau teori pendidikan yang kita pakai sampai sekarang. Siapa yang nggak tahu taksonomi belum? Ada yang nggak tahu taksonomi belum? Ya, nah ini semua manusia Ibu. Oke, thank you Angela. Ya, kalau adik-adik lihat di sini ya, innovative learning atau pembelajaran inovatif. Kalau adik-adik ngomongin tentang bagaimana kita sebagai manusia itu berkembang, nalar kritisnya atau pemikiran kita, itu juga salah satu banyak sekali ahli-ahlinya. Yang pertama adalah Jürgen Habermas, yang kedua adalah David Kolb, dan yang ketiga adalah Benjamin Bloom dan juga Andreas Cartwell. Terus juga ada Honey and Montfort. Jadi kita akan mempelajari apa sih yang mereka bilang tentang teori humanistik, dan harapannya adalah itu bisa membantu kita untuk belajar nantinya ya. Nah, gimana kalau kita jadi guru gitu ya? Gimana sih kita tahu bahwa kita tuh menerapkan teori belajar humanistik? Ketika kita sebagai guru di awal tahun pelajaran itu kita mencari tahu ya. Kita mencari tahu bagaimana kita bisa belajar, bagaimana teman-temannya bagaimana anak-anak kita itu bisa belajar, menentukan tujuan pembelajaran di awal tahun, dan bagaimana mereka bisa merencanakan supaya siswa itu bisa mencapai tujuan belajar mereka gitu ya. Jadi kita ingin bahwa anak-anak itu mempunyai lingkungan belajar yang aman, dan bagaimana kita bisa memberikan kesempatan belajar supaya mereka bisa mengalaminya sendiri. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa membantu peserta didik kita untuk mengenali dirinya sendiri sebagai manusia. Dia punya mengalami tantangan apa, mereka mengalami kesulitan apa, mereka suka yang apa gitu ya. Jadi kita juga paham bahwa memang manusia itu tumbuh atau belajar itu secara holistik. Kadang-kadang ada orang yang memaksakan untuk belajar misalnya matematika gitu ya, padahal dia sebenarnya nggak suka matematika. Nah, pertanyaannya buat kita guru adalah bukan, ya udahlah kalau gitu kita nggak usah ngajar matematika lagi gitu ya. Bukan seperti itu. Kita caranya adalah kita mencari tahu bagaimana nih supaya matematika itu menjadi hal yang dia suka. Apakah itu dikaitkan dengan makanan, atau apakah itu dikaitkan dengan permainan, dan seterusnya. Oke, nah ada 5 prinsip yang mungkin kita bisa ingat bersama ya, karena teori belajar humanistik ini sebenarnya adalah tentang diri kita sendiri. Semua dari kita memiliki cara belajar yang alami gitu ya, dari waktu kecil sampai kita besar, kita tuh punya cara belajar atau gaya belajar yang beda-beda gitu, nggak sama antara saya dengan Angela, dengan siapa lagi tadi, dengan Mariance, dengan Darni, dengan Marlince, dengan Ferdinandus, dengan Federica. Cara belajar kita itu beda-beda. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengenali cara belajar kita supaya kita bisa belajar lebih baik. Karena kalau kita udah bisa belajar dengan cara belajar yang kita suka, maka mau belajar apapun itu kita jadi bisa gampang deh menguasainya ya. Contohnya misalnya adik-adik nggak suka, contohnya deh saya ya gitu, misalnya saya suka makan gitu ya, saya kalau saya suka makan gitu, saya pengen bisa masak. Nah, tapi saya nggak bisa masak, saya nggak tahu caranya masak. Nah, cara belajarnya gimana? Apakah saya nonton video di YouTube? Apakah saya coba-coba sendiri untuk memasak? Apakah itu saya minta orang ajarin? Apakah saya membaca buku memasak gitu ya? Jadi dan saya menemukan sendiri, saya coba semuanya, saya nonton YouTube, saya coba sendiri, saya baca buku, saya minta orang ajarin saya, dan yang paling efektif buat saya adalah saya nyoba sendiri. Kalau misalnya saya gagal ya saya bisa ulangin lagi. Kalau misalnya saya itu rasanya enak, saya bisa ingat bagaimana saya cara memasaknya supaya nanti lagi kalau saya mau masak lagi saya udah tahu nih caranya gini. Nah, sama juga mungkin adik-adik ketika adik-adik belajar IPA misalnya. Adik-adik mau ngajar IPA, sebelum ngajar IPA adik-adik harus belajar dulu gitu ya. Gimana caranya supaya bisa belajar biologi dengan baik,
supaya adik-adik ingat apa yang adik-adik harus ajarin nanti di kelas gitu misalnya. Kalau cara saya untuk belajar adalah misalnya saya harus lihat gambar, saya harus nyatet sendiri dengan tangan saya. Saya nggak mau nyatet kopi catatan teman gitu ya, atau saya fotokopi, atau saya cuma baca catatan teman atau buku buku cetak gitu. Maka setiap hari saya punya buku catatan, ya kalau adik-adik lihat ya, saya punya buku catatan dan saya harus nulis sendiri, saya harus gambar sendiri. Sejelek apapun tulisan saya, sebagus apapun itu, maka saya akan jadi ingat. Nah, itu juga yang diharapkan adalah adik-adik sebagai calon guru mengenali bagaimana sih cara adik-adik belajar supaya nantinya ketika adik-adik mau ngajar itu nggak kesulitan. Ya. Terus habis itu adalah kita belajar supaya kita bisa punya keterlibatan di dalamnya dan bagaimana kita bisa belajar dengan efektif, maka satu hal yang kita harus penting adalah harus relate ya. Jadi ceritanya anak zaman sekarang ya, harus relate atau berkaitan dengan apa yang kita suka atau apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari gitu. Terus berikutnya lagi adalah belajar berkaitan dengan perubahan diri atau persepsi siswa. Jadi kita sebagai guru nantinya juga kita harus paham, oh ini anak-anak dia lagi main lato-lato misalnya. Maka kita bisa ngajar fisika tentang misalnya momen inersia gitu ya, bagaimana si bola-bolanya itu bertuburkan dan akhirnya dia menghasilkan gerakan misalnya berapa menit, berapa detik, dan seterusnya. Dan itu bisa membantu kita untuk cari tahu gitu ya, apa sih yang dia suka dan gimana caranya supaya kita bisa masuk ke yang anak-anak suka itu, dan anak-anak itu akan bersemangat dalam belajar. Gitu. Terus berikutnya adalah belajar yang bermakna didapatkan dari siswa ketika siswanya melakukan sendiri. Ya, jadi harapannya adalah adik-adik nanti kalau udah ngajar, minta mereka untuk mengalami sendiri, minta mereka untuk benar-benar mengeksplorasi apa yang mereka tahu, pertanyaan-pertanyaan mereka, mencoba aja, gagal juga nggak apa-apa, gitu ya. Nah, itu tadi secara singkat tentang teori belajar humanistik. Jadi dasarnya adalah ini berbicara tentang isi atau proses belajar. Jadi bukan cuma tentang hasil. Marlince bisa tahu tentang fotosintesis kloroplas, Darni tahu tentang akar batam silem phloem gitu ya. Bukan seperti itu aja, tapi betul-betul bagaimana Delsi bisa belajar nih, bisa tahu gimana caranya tahu phloem, gimana tahu silem misalnya gitu. Nah, cara belajar itulah yang menjadi pokok atau inti dari teori belajar humanisme ini. Dan di sini dibilang bahwa teori ini bersifat eklektik. Jadi dalam artian bahwa semua manusia itu nggak ada yang cara belajarnya sama. Dan di sini yang penting adalah bagaimana itu bisa bermakna dan akhirnya kita bisa ingat terus-menerus sepanjang hayat kita mau belajar apalagi yang lain, kita mau cari tahu apalagi, kita bisa referensi dari apa yang kita udah pernah alami. Nah, inilah yang akhirnya dikembangkan menjadi taksonomi Bloom, dan ini sangat penting buat adik-adik calon guru ya. Sangat penting taksonomi Bloom ini ya. Nah, adik-adik kan ini kalau bikin RPP, bikin assessment, ya, bikin ulangan, itu semuanya dimulai dari taksonomi Bloom. Kenapa? Karena belum mengamati ya bagaimana orang-orang itu belajar dan bagaimana kita meningkatkan nalar kita sehingga kita bisa mencapai suatu level tertentu. Ya. Jadi teori belajar ini adalah tadi ya sudah disampaikan bahwa ini berasal dari secara alami kita tuh punya karakter, kita tuh punya gaya yang nggak sama satu sama lain, dan ini bisa menumbuhkan cara belajar dan juga akhirnya kepada proses belajar yang berbeda antara satu teman dan teman lainnya. Bayangkan kalau kita ngajar ada 30 orang gitu ya, cara belajarnya beda-beda gitu, gimana caranya nih? Nah, mungkin salah satu yang bisa adik-adik lakukan adalah seperti ini gitu ya. Adik-adik punya presentasi, adik-adik punya materi tertulis, dan adik-adik menjelaskan juga. Jadi mungkin ada anak-anak yang maunya denger aja gitu ya, atau anak-anak yang sukanya baca, dan adik-adik juga bisa minta anak-anak untuk nyatet sendiri atau gambar sehingga mereka bisa paham dengan sisi pandang mereka atau dari cara mereka belajar yang terbaik. Nah, di sini dibilang bahwa teori belajar yang ideal ini adalah dari prosesnya itu sendiri. Jadi nggak ada satu cara ideal untuk belajar gitu ya. Tips gitu untuk belajar nggak ada ya, karena setiap manusia itu unik dan cara belajarnya pasti beda-beda.
Nah, di sini ada satu ahli humanisme namanya Carl Rogers, yaitu apa namanya, proses belajar itu tidak menjadi intinya gitu ya. Dia bilang bahwa belajar itu nggak berlangsung kalau misalnya tidak terlibat intelektual dan juga emosionalnya gitu. Jadi kalau teori belajar humanisme ini berpegang bahwa kita sebagai manusia itu harus punya motivasi dari otak kita, dari pemikiran kita, dan dari perasaan kita itu kita pengen belajar. Kalau kita nggak pengen belajar, kita akan kesulitan untuk belajar itu sendiri. Itu. Ya, jadi makanya itu saya selalu ulang-ulang bilang sama adik-adik ya, belajar adik-adik harus punya motivasi itu sendiri gitu ya, bukan dari saya, bukan karena takut nilainya jelek ya, tapi karena memang adik-adik mau belajar. Kalau cuma karena takut nilainya jelek, ya udah. Kalau nilainya udah bagus, ya adik-adik nggak akan belajar lagi, dan seterusnya. Nah, di sini dibilang bahwa belajar itu pada dasarnya adalah memanusiakan manusia. Kenapa kita bisa belajar? Karena kita manusia, kita punya akal budi, gitu ya. Nah, di sini dibilang bahwa kita belajar dengan cara kita sendiri, dan akhirnya kita punya makna akan apa yang kita pelajari. Contohnya, di sini mungkin ada yang bisa menulis dengan tangan kiri, atau ada yang biasa menulis dengan tangan kanan. Dua-duanya boleh aja, ya, nggak ada yang salah dengan menulis dengan tangan kiri ataupun tangan kanan, gitu ya, atau bisa dua-duanya. Nah, tapi proses adik-adik belajar menulis dengan tangan kanan atau tangan kiri, gitu ya, itu adalah sebuah proses yang adik-adik yang alami secara natural, gitu ya. Mau gurunya tepak tangannya, ya, suruh adik-adik ke tangan kiri, nggak boleh pakai tangan kanan, gitu ya. Tapi adik-adik sudah belajar dengan cara itu, dan adik-adik sudah menemukan caranya sendiri, gitu. Nah, inilah yang akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan ke dalam ingatan kita, ke dalam aliran kognitif kita, gitu. Nah, ini juga yang diharapkan juga diterapkan dalam pembelajaran sains, gitu. Bagaimana kita memahami bahwa setiap pembelajar kita itu punya punya kita itu sebagai pembelajar itu punya keinginan untuk tahu tentang dunia kita, gitu ya, terutama tentang sains, gitu ya. Sains itu tentang dunia kita, ya, badan kita, rambut kita, gitu ya, mungkin apa yang kita minum, gitu ya, apa yang kita makan, semuanya itu adalah apa yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, humanisme, menurut para teori belajar humanisme itu, anak-anak itu harus punya keingintahuan, dan adik-adik sebagai guru, ya, sebagai calon guru, harus punya cara untuk menarik perhatian mereka. Oke, nah, setiap dari kita itu pasti punya pilihan, ya, mau belajar tentang apa, mau cara belajarnya gimana, mau berhasil atau enggak, gitu ya. Mungkin ada yang mungkin ada yang suka kuliah ini, ada juga yang nggak suka tentang kuliah dengan saya, gitu misalnya. Tapi adik-adik akhirnya pasti punya keputusan, gitu ya. Apakah adik-adik mau dapat nilai bagus atau adik-adik mau dapat nilai biasa aja, semuanya itu tergantung dari keinginan adik-adik itu sendiri, gitu ya. Jadi motivasi dan minatnya adik-adik itulah yang menggerakkan adik-adik untuk belajar atau tidak belajar. Gitu. Nah, di sini adik-adik sebagai guru, ya, guru perlu memperhatikan minat, kecenderungan, juga perbedaan sosial dan gender anak-anak, gitu ya. Kadang-kadang anak-anak kita atau anak-anak didiknya adik-adik nanti di kelas, gitu ya, nggak semuanya suka pelajaran IPA, gitu. Tapi adik-adik harus belajar IPA karena itu masuk di kurikulum dan itu masuk di rapot, gitu ya. Nggak mungkin nggak ada pelajaran IPA. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memperhatikan mereka, apa ya kira-kira yang menarik untuk mereka, gitu ya. Misalnya adik-adik ngajar di WJW, gitu ya, apa yang menarik untuk anak-anak WJW di IPA, ya, yang apa namanya, yang bisa membuat mereka tertarik. Mungkin tentang ikan mereka nggak terlalu tertarik karena nggak ada ikan, atau mungkin nggak sering mereka bisa makan ikan. Tapi kalau ngomongin soal babi atau soal kambing yang di rumah mereka ada, gitu ya, dan itu bermanfaat untuk kehidupan mereka, maka mereka akan dengar baik-baik dan mereka akan pelajari baik-baik, gitu. Gitu ya. Oke. Nah, di sini adalah guru sebagai fasilitator. Jadi nantinya adik-adik ketika mengikuti nih teori belajar humanisme, adik-adik akan berperan sebagai fasilitator. Kenapa? Karena tadi dibilang bahwa menurut teori belajar humanisme, setiap orang belajar dengan caranya masing-masing, dan mereka akan mencapai potensi terbaiknya masing-masing. Oke?
Nah, sekarang saya minta unmute ya, satu-satu boleh dibaca. Apa yang adik-adik harus lakukan? Mulai dari Marlince baca nomor pertama. Marlince, silakan. Atau Christian? Marian Cebora, silakan boleh dibaca yang pertama. Membantu. Menciptakan. Siapa nih, Christian ya? Iya, Ibu. Ya, silakan baca yang pertama, Christian. Membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif agar siswa atau siswi bersikap positif terhadap belajar. Oke, menurut Christian gimana caranya supaya anak-anak tuh bersikap positif dalam belajar? Atau mungkin Christian, gimana caranya supaya Christian tuh bersikap positif dalam belajar, semangat untuk belajar, gimana caranya? Yang mau bantu? Oke, boleh dibantu teman-teman dulu ya. Oke, nomor 2, yuk siapa yang membaca? Thank you, Christian. Oke. Membantu siswa-siswi untuk memperjelas kepada siswa-siswi untuk belajar. Membantu siswa-siswi untuk memperjelas tujuan pembelajaran dan memberikan kebebasan kepada siswa-siswi untuk belajar. Oke, thank you Marianja ya. Jadi kita di awal tuh kasih tahu dulu kita mau belajar tentang apa sih gitu ya. Adik-adik mau belajar ini dengan cara apa? Adik-adik nanti mau mendapatkan penilaiannya dengan apa? Apakah dengan presentasi, dengan tulisan, dengan poster dan lain-lain gitu ya. Jadi ketika kita belajar kita bisa coba gali ya bagaimana adik-adik bisa belajar. Nomor 3, yuk, siapa mau bantu baca nomor 3? Saya. Iya, silakan. Iya, ya. Iya. Membantu siswa-siswi untuk memanfaatkan dorongan dan cita-cita mereka sebagai kekuatan pendorong belajar. Oke, Dionysius, cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya awalnya mau jadi dokter Ibu, tapi dengan keadaan ekonomi jadi padahal lebih memilih profesi guru. Oke, nah kenapa menurut Dionysius jadi guru itu bisa sebanding dengan jadi dokter? Iya Ibu. Kenapa bisa jadi guru bisa menggantikan profesi atau cita-cita menjadi dokter? Yang membandingkan dari keadaan ekonomi, Ibu. Iya, tapi misalnya kalau Dionysius jadi peternak atau jadi petani juga tetap bisa hidup. Kenapa harus jadi guru? Agak maksudnya biar ajarkan lebih tentang apalagi saya ini kan profesinya sebagai guru IPA atau Ibu, agar lebih mengetahui lagi dan bisa membagikan ilmu kepada anak didik, peserta didik nantinya. Oke, thank you ya Dionysius ya. Jadi ketika kita mungkin punya satu cita-cita gitu ya, tapi cita-cita itu gagal gitu ya. Terus akhirnya kita bisa menemukan nih, wah nggak boleh bunuh diri guys gitu ya. Nggak bisa jadi dokter bukan berarti akhir dari kehidupan. Mungkin saya bisa jadi yang lain, misalnya seperti Dionysius gitu ya. Misalnya jadi guru aja deh, guru IPA gitu ya. Dan seterusnya. Thank you Dionysius. Berikutnya sama. Iya, sama-sama Ibu.
Perempat siapa yang baca? Anggra ini menyediakan berbagai sumber belajar kepada siswa atau siswi. Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya Anggra ini mau ngajar tentang gaya ya, tentang fisika nih ya gitu. Kira-kira sumber belajar apa aja yang bakalan Anggra ini siapkan? Di misalnya hujan, kurang dengar. Oke, nah misalnya Anggra ini nanti mau ngajar ya, kira-kira sumber belajar apa aja yang Anggra ini mau siapkan untuk anak-anak? Contoh nanti kalau saya jadi guru, ini contoh kalau jadi guru IPA, ya pasti guru IPA saya akan memberikan pelajaran kepada anak tentang alam dan kehidupan. Sumber belajarnya dari mana kira-kira? Sumber belajar, saya belajar dari mana? Mungkin dari buku mungkin? Dari video mungkin? Atau pergi ke lingkungan sekitar gitu ya. Jadi adik-adik sebenarnya punya sumber belajar yang macam-macam ya. Tadi Anggra ini bilang saya mau ngajar misalnya tentang alam gitu ya. Nah, Anggra ini sebenarnya punya banyak cara gitu. Mau nonton video, mau baca dari buku, mau ajak mereka langsung ke alam, bisa semua gitu ya. Oke, thank you Anggra ini. Well done. Oke, yuk nomor berikutnya nomor 5. Silakan. Tanya Ibu. Iya, silakan. Mariance ya. Kita ungkapkan perasaan dari berbagai siswa-siswi sebagaimana adanya. Oke, Mariance. Misalnya, Pertanyaan atau pendapat seperti apa? Ketika nanti saya menjadi guru Ibu, nah pada saat ada siswa saya yang mau bertanya, saya harus memberikan dia kesempatan karena itu adalah haknya dia untuk bertanya kepada saya sebagai guru. Karena ada hal yang dia tidak ketahui, jadinya gunanya saya sebagai guru itu saya mempersilakan dia untuk bertanya. Dan jikalau saya bisa menjawab, saya akan menjawab pada saat itu juga. Dan kalau memang saat itu juga saya belum bisa jawab, saya akan minta waktu dari siswa untuk kedepannya saya bisa jawab begitu, Bu. Okay, thank you Marlince, very good ya. Oke, semoga nanti nggak marah ya kalau anak-anaknya nanya ya. Ya toh, belum gajian baru anak banyak nanya, ini kan kita emosi gitu. Oke, yuk yang terakhir siapa mau bantu Ibu baca nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 ada? Silakan, siapa aja boleh bantu nomor 6. Menghindari. Silakan. Nomor 6, menghindari adanya kesenjangan gender yang disebabkan kontribusi sosial ramah pada perbedaan rasial. Oke. Di kelas kira-kira ada perbedaan apa aja? Kalau ini kesenjangan gender kan dia kan mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki, toh Ibu? Jadi ini kita sebagai calon guru ya kita ini menghindari begitu adanya ini dia laki-laki, jadi saya lebih fokusnya ke laki-laki. Ini dia perempuan, jadi saya lebih fokusnya ke perempuan. Artinya ini sama-sama rata. Kalau misalnya saya mengajar, itu mengajar secara merata, netral begitu. Tidak ada perbedaan-perbedaan bahwa dia itu laki-laki, bahwa yang satunya itu perempuan, begitu. Ya, mungkin terus yang berikutnya lagi rasial. Misalnya di kelas itu ada ras apa aja atau ada suku apa aja? Kira-kira di kelas di Sumba. Mohon maaf Ibu, tolong ulang Ibu soalnya hujan. Oh iya. Dengar. Kalau di Sumba gitu, kira-kira satu kelas ada suku apa aja? Ini
di Sumba kan ada berbagai macam suku, Ibu. Misalnya saya suku WTD, baru yang lain ada suku Weleo. Kalau kan dari sekian banyak perbedaan suku kan hanya suku saja yang beda. Nah, kita kan sama-sama manusia, begitu Ibu. Jadi kalau misalnya saya sebagai calon guru, kalau saya tahu salah satu siswa itu satu suku dengan saya, otomatis saya sebagai calon guru tuh saya itu tidak membedakan, dia satu suku dengan saya, jadi saya harus fokusnya ke dia. Artinya saya itu menerima perbedaan dari setiap ini masing-masing siswa, terus mengajar itu netral saja, begitu Ibu. Tidak memandang kalau itu satu suku dengan saya, yang lainnya itu beda suku, jadi saya tidak berpatokan di yang lain, begitu Ibu. Oke, thank you Angela, very good ya. Ya, jadi mungkin nanti di kelas adik-adik lihat gitu ya, ada anak cowok, ada anak cewek gitu ya. Mungkin adik-adik perempuan, adik-adik lebih sayang sama yang perempuan. Atau mungkin adik-adik laki-laki, adik-adik lebih sayang sama yang laki-laki. Atau mungkin ada yang satu suku nilainya 100 langsung lulus gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi ketika kita jadi guru nantinya kita juga tetap harus memperhatikan bagaimana setiap anak itu berharga dan semua dari mereka itu punya kesempatan yang sama. Oke, very good. Saya mute dulu ya sebentar ya. Kita lanjut dulu. Oke. Nah, di sini dibilang bahwa ketika kita mengajar dengan teori belajar humanisme itu adalah yang penting semua anak itu terpenuhi kebutuhannya. Jadi kalau adik-adik ada yang cara belajarnya dengan membaca, maka saya harus tulis ya. Atau adik-adik harus ada cara belajarnya dengan mendengar, maka saya harus juga menjelaskan secara verbal. Supaya adik-adik yang adik-adik yang belajarnya dengan cara yang berbeda-beda, adik-adik tetap terpenuhi kebutuhannya dan juga akhir-akhirnya adik-adik bisa belajar dengan baik ya. Nah, ini ada salah satu bapak pendidikan juga, John Dewey ya. John Dewey itu bilang bahwa kita setiap dari manusia itu adalah kita bisa menemukan sendiri apa yang kita mau cari. Jadi kita itu punya inisiatif dan kita juga punya motivasi. Dan bukan berarti guru tuh harus kayak mancing-mancing terus atau mungkin kayak tanggapin terus atau mungkin kayak dorong-dorong terus gitu ya. Tapi betul-betul bahwa setiap dari kita itu sebenarnya harusnya punya inisiatif untuk belajar ya. Mau dipuji mau enggak sebenarnya kita juga harus tetap belajar. Mau dapat nilai bagus, dapat nilai jelek, kenal apa enggak gitu ya, tetap kita harus belajar. Dan itulah yang sebenarnya kalau adik-adik lihat gitu ya, bahwa setiap dari kita itu memang unik dan kita punya cara belajar yang berbeda-beda, jadi kita harus punya motivasi juga sendiri masing-masing untuk belajar gitu. Nah, di sini ada Abraham Maslow, dia itu pelopor dari aliran psikologi humanistik gitu. Dia percaya bahwa setiap manusia itu punya kebutuhan dan kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis. Apa yang kita perlukan untuk tubuh kita. Misalnya kita makan, kita tidur, itu adalah kebutuhan fisiologis ya. Lalu kebutuhan untuk rasa aman. Kenapa adik-adik tinggal di rumah? Kenapa adik-adik nggak tinggal di kebun aja? Gitu ya. Karena misalnya aman dari panas, aman dari angin, aman dari serangga, aman dari cuaca gitu ya. Terus kebutuhan untuk rasa disayangi. Nah, kenapa adik-adik mungkin kalau merasa gitu ya, mungkin ada yang orang tuanya sudah meninggal atau mungkin yang tinggal berjauhan dengan keluarga, adik-adik kadang-kadang merasa rindu gitu ya, atau mungkin yang sudah punya pacar gitu ya. Adik-adik kadang-kadang merasa rindu gitu dan ingin selalu diperhatikan dan lain-lain, itu normal ya, itu normal. Terus berikutnya lagi adalah kebutuhan untuk rasa dihargai. Bayangkan kalau adik-adik udah ngerjain tugas kelompok gitu ya, udah kerjain mati-matian, ya ada temen yang kagak ngerjain gitu ya, dia yang dapat 100, adik-adik cuma dapat 60, jengkel gitu ya. Karena apa? Karena kebutuhan kita rasa kita nggak dihargain gitu. Terus berikutnya lagi adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri ya. Adik-adik mau tampil misalnya ya, menari, menyanyi, adik-adik mau pelayanan di gereja, atau adik-adik cuma sesimpel mau jawab pertanyaan di dalam kelas gitu ya, supaya teman-teman lain tahu bahwa saya tuh mampu. Dan itu normal gitu ya. Jadi adik-adik bisa menemukan hobi-hobinya adik-adik, mau main sepak bola kah, mau hobi main gitar kah, mau menyanyi kah, mau makan, mau masak gitu ya. Adik-adik punya hobi yang berbeda-beda dan adik-adik punya kesempatan untuk mewujudkan atau mengaktualisasi diri adik-adik. Dilihat di sini, ini adalah salah satu teori humanistik
ya, atau teori tentang manusia yang sampai sekarang masih dipakai ya. Kalau adik-adik lihat di sini bahwa kalau kita nggak makan, kita nggak bisa fokus ya gitu. Kalau kita nggak punya istirahat yang cukup gitu ya, kita nggak bisa fokus. Tuh. Terus misalnya kalau misalnya kita nggak punya rumah untuk berteduh atau kita nggak punya kosan gitu ya, atau nggak ada hukum di dunia ini. Bayangkan kita setiap hari merasa was-was, waduh jangan-jangan besok-besok laptop saya diambil gitu ya, atau waduh jangan-jangan nanti kalau saya sakit nggak ada yang ngerawat saya dan lain-lain. Nah itu adalah kebutuhan jaminan akan keamanan. Terus berikutnya lagi love atau kasih sayang gitu ya. Setiap dari kita pasti butuh kasih sayang dalam hidup, meskipun mungkin banyak orang yang sudah mengecewakan adik-adik ataupun yang lain-lainnya gitu ya, tapi adik-adik pasti membutuhkan kasih sayang. Kalau nggak dapat dari orang tua, adik-adik cari dari keluarga atau dari teman yang lain. Dan di sini itu normal sekali ya, kalau adik-adik sayang sama orang tuanya adik-adik, sayang sama saudaranya adik-adik, sama teman gitu ya, itu hal yang normal dan ketika adik-adik meminta perhatian dari mereka pun itu sesuatu yang sangat normal ya, yang penting jangan berlebihan. Oke, berikutnya adalah self esteem, bagaimana kita ingin dihargai oleh orang lain gitu. Terus berikutnya lagi adalah self actualization gitu. Kita punya hobi misalnya main bola. Tapi hobi main bola atau kita hobi main gitar nggak mungkin kita dahulukan daripada makan gitu ya. Jadi kita ya pastinya mesti punya apa namanya? Dasar kebutuhan yang kita harus penuhi terlebih dahulu dan itu normal dan anak-anak didik kita di dalam kelas pun akan seperti itu ya. Mungkin dia datang dengan lapar gitu ya, dia belum makan. Boro-boro kamu mau ngajarin tentang sistem pencernaan, sistem pernapasan, mau ngajarin tentang zat adiktif, kamu mau ngajarin tentang kimia, mana aja yang paling susah, yang paling gampang, nggak akan masuk gitu ya. Nah itu adalah salah satu kebutuhan dasar kita, makanya itu sangat penting misalnya kalau adik-adik nanti jadi guru, perhatikan apakah anak-anak kita tuh udah dapat istirahat, mereka udah sempat makan atau udah sempat minum air putih, sesimpel itu ya. Dan itu kita perlu paham sebagai guru karena apapun bisa terjadi di dalam kelas. Misalnya adik-adik nanti lihat gitu ya, kalau adik-adik ngajar SMP atau SMA, anak-anaknya pacaran gitu ya. Pacaran itu salah satu kebutuhan kita gitu ya, tapi bahwa kita punya kebutuhan-kebutuhan lain yang kita bisa gantikan, substitusikan gitu ya, supaya apa namanya, anak-anak kita itu tidak apa namanya, fokus kepada hal-hal yang mungkin masih di luar skop atau mungkin belum mereka perlukan secara yang utama gitu. Oke. Nah, kalau si Pak David Koop, dia beda lagi nih. Dia bilang bahwa kita itu belajar itu bukan cuma karena kebutuhan kita aja, tapi kita juga belajar karena yang pertama adalah pengalaman konkret kita, ya, yang adik-adik pelajari gitu ya. Teori-teori yang saya bilang ini sebenarnya hanya sedikit sekali dibandingin apa yang adik-adik udah alami dalam sekolah gitu. Bahwa adik-adik sudah mengalami bagaimana guru-gurunya adik-adik mengajar adik-adik atau bagaimana adik-adik belajar. Itu adalah pengalaman yang benar-benar nyata dan pengamatan aktif dan reflektif bagaimana adik-adik melihat dosennya adik-adik ngajar, bagaimana adik-adik nantinya juga bisa melihat guru-guru mengajar di dalam kelas ketika adik-adik pengamatan atau apa namanya internship gitu ya. Nah, adik-adik nanti bisa berpikir, oh saya mau jadi guru kayak gini nih, oh saya nggak mau jadi guru kayak gini, saya nggak mau seperti Ibu Melisa dia malas mengajar gitu ya misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah adik-adik eksperimentasi aktif, jadi adik-adik mencoba jadi guru juga sama gitu ya, mencoba terus-menerus cari cara ini, ada anak-anaknya nggak dengerin, ganti gaya lain lah, ganti tugas lain lah dan seterusnya gitu. Jadi ketika adik-adik menjadi guru ya itu adalah juga proses belajar gitu ya. Sama seperti saya juga proses belajar ketika adik-adik mengajar adik-adik, sorry. Nih ya, jadi si Bapak David Koop ini bilang bahwa seorang peserta didik itu nggak belajar hanya dari satu kejadian aja, tapi dari berbagai kejadian mungkin yang berulang yang mungkin kita nggak tahu di sebelumnya dia udah pernah ngalamin. Terus peserta didik juga belajar dari apa yang kita dilihat. Makanya kalau kita dibilang jadi guru itu digugu dan ditiru gitu ya, itu benar. Kenapa? Karena memang kita belajar dari apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita obrolin, apa yang kita dengar gitu. Terus berikutnya lagi adalah peserta didik kita ini sebenarnya melakukan abstraksi. Kita mikir, iya, apa iya benar gitu? Ah, enggak ah gitu ya. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang berputar di dalam otak kita yang membantu kita untuk membuat aturan-aturan umum
supaya kita apa namanya punya pengalaman belajar gitu. Dan yang terakhir bahwa David Kopp gitu ya kasih contoh nih, misalnya dalam matematika gitu ya, peserta didik ada yang paham rumus, tapi ada juga yang nggak bisa rumus. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa sama-sama ngerti rumus gitu ya, atau bisa tahu cara ngerjain soal-soalnya gitu ya di matematika segampang itu. Nah, gimana caranya? Ya, kita mesti ulang-ulang dan kita juga mesti bikin bagaimana anak-anak itu bisa mengalami atau bisa memecahkan soal itu dari pengalaman mereka sendiri, bukan cuma kita kasih tahu, ya, nah ini loh cara jawabannya ya, kamu cari di sini, kamu pasti temuin, itulah jawabannya, angka terakhirnya, kan seperti itu. Ya. Dan di sini bilang bahwa kita itu setiap dari kita itu belajar sebagai orang-orang yang aktif ya. Kita aktif belajar dan kalau adik-adik lihat di sini bagaimana kita mengalami brainstorming, bercurah pendapat, diskusi ya. Itu adalah tahapan-tahapan yang memang kita lalui ketika kita belajar. Kadang-kadang kita nggak setuju, boleh ya. Nggak setuju juga boleh ya adik-adik. Kenapa? Karena kita itu kan kita belajar tuh mikir gitu ya. Kalau kita mikir pasti kita nemuin, ah nggak setuju, ah nggak sama gitu ya, ah nggak cocok sama apa yang saya pikirin gitu. Itu adalah hal yang sangat normal dan bagus gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita juga tidak menjudge sesuatu yang kita pelajarin itu, ah saya nggak suka, nggak usah deh, nggak usah, tutup buku gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi ketika kita belajar, kita tahu, oh nggak cocok nih ini, kira-kira apa yang cocok ya? Kalau saya nggak cocok yang begini. Mungkin saya coba ngobrol kali ya, mungkin saya dapat ide baru kali ya, gitu, seperti itu. Jadi apa namanya? Apa yang kita pelajari itu bukan cuma teori-teori yang ada di buku, tapi betul-betul kita bisa paham karena kita nggak setuju, kita punya pendapat, punya kritik, punya pertanyaan, sampaikan ya. Terus berikutnya lagi adalah kita di sini dibilang bahwa kita mulai itu dari pengalaman nyata, PM, pengalaman nyata. Terus yang berikutnya adalah kita berpikir dan kita mengabstraksi dalam pikiran kita, gitu ya. Mungkin adik-adik sekarang nggak ngerti apa yang saya bilang, gitu ya. Tapi nanti ketika adik-adik selesai kuliah, gitu ya, adik-adik baca ulang atau adik-adik mengalami ketika belajar sendiri, gitu ya. Nah dari situ adik-adik merefleksikan, oh iya ya waktu itu Ibu Melisa bilang gini ya. Oh iya deh, mungkin besok-besok saya belajar dengan cara seperti ini, mungkin saya bisa lebih pinter gitu ya. Nah, siklus seperti itu atau pola seperti itu tuh kita alami di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi nggak ada apa namanya penemuan satupun yang ada yang lebih bagus atau yang lebih jelek daripada yang lainnya. Karena semuanya itu dari proses kita masing-masing gitu ya. Situasinya apa gitu ya. Apa yang saya hadapi mungkin nggak sama dengan yang Marianca hadapi gitu ya, atau mungkin yang Aprian hadapi. Maka proses saya belajar dengan prosesnya Christina mungkin itu akan berbeda satu sama lain dan hasilnya juga pasti akan berbeda. Nah, ada lagi satu ahli juga namanya Pak Habermas. Ya, Pak Habermas bilang kalau kita belajar itu dengan tiga cara. Technical learning atau kita belajar secara teknis ya, praktek langsung, belajar teknik praktikal, terus juga emansipatoris ya. Jadi bagaimana kita sebagai guru itu bisa melibatkan siswa untuk membuat sesuatu dan akhirnya mereka bisa punya keinginan untuk eksplorasi lebih lanjut ya, supaya ini di bawah sini ya. Peserta didik berusaha mencapai pemahaman dan kesadaran. Akan apa yang mereka pelajari gitu ya. Jadi bukan sepenting apa itu dalam artian sepenting apa misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, tapi apa yang saya pelajari itu yang paling penting dalam ketika adik-adik belajar tuh ya, gunanya apa buat saya ya. Jadi kalau saya ngajar saya mau gimana? Nah itu yang paling penting dalam proses adik-adik belajar menjadi calon guru ya. Nah, dia ini teori yang sebenarnya punya kelemahan juga. Karena itu bisa jadi orang berbeda-beda. Nah, terus kalau misalnya kita punya 30 anak dalam satu kelas gitu ya, kita mesti dengerin satu-satu, aduh anak kamu ngomong apa sih, ibu nggak ngerti gitu ya. Aduh, saya nggak punya waktu untuk koreksi dan lain-lain gitu. Jadi teori belajar humanis ini seharusnya bisa membantu kita untuk memahami proses belajarnya anak-anak dan akhirnya kita bisa punya ide-ide atau mungkin konsep-konsep yang lebih general dan akhirnya itu bisa merelatekan bisa menghubungkan kita dengan murid-murid kita ketika kita berdiskusi atau ketika kita bertanya satu sama lain begitu ya.
Oke, nah materinya sudah selesai. Silakan buat adik-adik yang mungkin punya pertanyaan atau yang mungkin masih belum jelas Bu yang bagian ini, atau mungkin punya ide ya atau punya pendapat juga boleh ya, tidak harus berupa pertanyaan. Sambil kita foto bersama ya. Oke, silakan adik-adik boleh nyalakan kameranya untuk absensi. Dan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat, silakan boleh sambil buka mikrofonnya, mungkin sambil ngobrol kita ya. Malam. Malam, ya silakan. Siapa yang mau bertanya? Bertanya. Ya, silakan Marlin. Bu, saya mau bertanya. Iya, silakan Marlin. Ini tadi kan ada yang di bagian mungkin tadi ini ada kata asimilator. Kata lain dari asimilator, Ibu, apa dengan contoh-contoh dari asimilator? Asimilator dari yang bagian mana tuh tadi? Ngomongin tentang apa? Yang sebelum kesimpulan, Ibu. Oh, oke. Bentar ya, saya cari ya. Ya. Sambil kita foto ya. Thank you, Marlince. Saya buka ya. 1, 2, 3. Oke, lagi ke yang lembar kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Asimilator. Oke, ada lagi pertanyaan yang lainnya? Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Oke, ada yang mau tanya lagi? Sambil share screen ya. Tadi asimilator ya. Asimilator atau apa ya? Bukan, nggak ada ya asimilator. Asimilator mungkin. Ada yang tadi tuh. Ini yang sebelah. Ini kesimpulan. Ya, lagi Bu. Ini sebelumnya. Yang sepertinya Emansipatoris mungkin. Akomodator. Yang ini Bu, yang ini. Oh, oke. Ini. Ya. Ya. Nah, jadi ya, jadi peserta didik itu si Pak Kop ini dia mengelompokkan peserta didik menjadi tiga jenis orang gitu ya. Ada yang dia mengasimilasi, dia resepin aja gitu ya. Dia kalau belajar itu berpikir abstrak gitu ya, terus habis itu dia merefleksikannya dalam hati, tapi di sini dibilang nih dia butuh waktu lebih banyak ya. Di sini kalau adik-adik lihat di situ, loading. Ya, di sini dia bilang bahwa orang yang belajar sebagai asimilator itu dia resepin dulu gitu ya. Dia resepin, dia pikir dulu. Terus habis itu dia baru bisa ngaplikasiin. Kalau converger itu orang-orang atau anak-anak yang dia coba-coba sendiri, ya, dia coba-coba sendiri. Habis itu dia temuin tuh cara untuk menyelesaikan masalah. Kalau akomodator dia itu bertindak atas perasaan daripada analisis logis atau teoritisnya. Pokoknya dia terima aja semua. Udah pokoknya saya terima aja, saya jalanin aja deh gitu. Terus ada juga orang yang diverger. Nah, kalau diverger ini dia mengalami secara nyata dulu, baru dia rasakan. Ya, jadi dia lihat dulu situasi konkretnya kayak apa, terus habis itu baru dia pikirkan. Dan itu biasanya orang-orang yang punya bakat-bakat seni. Jadi kalau asimilator itu seperti apa ya orangnya? Dia mungkin lebih banyak mengamati, terus dia pikirin, terus habis itu dia nanti bertanya dalam diri gitu ya. Nah itu cara belajarnya atau peserta didik yang punya sifat asimilator. Thank you Marlinca, good question. Ada lagi yang lain? Oke, nah di WhatsApp grupnya tadi saya udah bagi satu satu materi, satu jurnal yang adik
adik-adik bisa pelajari, lalu nanti adik-adik bisa buat ini ya, bisa buat ringkasannya ya, bagaimana teori belajar humanisme itu diterapkan di sekolah ya. Apa tuh namanya? Dia punya dia punya materi dalam bahasa Indonesia, dan kayaknya masuk